قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada video dari Pak Idrus Romli, dan lagi-lagi ini video yang sangat membagongkan kaum muslimin ya. Pak Idrus Romli di dalam video ini mengklaim bahwa Indonesia ini dari dulu bermadhab Syafi'i. Kalau ada orang yang beramal atau mengajarkan selain ajaran Imam Syafi'i, ajaran madhab Syafi'i, itu biasanya Wahabi. Dan Wahabi itu biasanya disebut oleh Pak Idrus Romli ya sebagai kelompok yang sesat lah. Ya. Bahkan kalau kita menyimak ucapan-ucapan dari Idrus Romli tentang Wahabi, itu sangat luar biasa ya. Caciannya sangat luar biasa kaum muslimin. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Ya, jadi kalau sudah berkomentar tentang Wahabi, ya Idrus Romli ini luar biasa ya. Tuduhan-tuduhan yang dia lemparkan untuk orang-orang yang mendakwahkan sunnah itu luar biasa kaum muslimin ya. Dan di sini ya video dari Idrus Romli menyatakan bahwa Indonesia ini bermadhab Syafi'i. Kalau nggak Syafi'i berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dan biasanya kalau ada yang mengamalkan selain madhab Syafi'i, maka itu adalah Wahabi. Sementara tokoh-tokoh aswaja yang lain banyak sekali yang menyebutkan bahwa itu hanya sebatas klaim saja. Pada prakteknya mereka nggak mengikuti Imam Syafi'i. Bahkan ajaran Imam Syafi'i itu banyak yang ditinggalkan kaum muslimin ya. Coba kita simak dulu ya klaim dari Idrus Romli kaum muslimin. Jadi begini, umat Islam di Indonesia dari dulu itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau ada orang beramal, apalagi menyebarkan di luar mazhab Syafi'i, itu biasanya Salafi Wahabi. Ya, dari dulu Indonesia ini bermadhab Syafi'i. Kalau ada orang yang mengamalkan selain madhab Syafi'i, itu biasanya Wahabi. Mbok ngaca toh Pak. Ya. Itu perempuan-perempuan di luaran sana yang beragama Islam, yang banyak tidak menutup aurat. Ya. Itu ajaran Imam Syafi'i. Coba. Terus. Mereka itu kalau mulutan rajin terus. Kalau mulutan, tahlilan, Isra Mi'raj, rajin. Ya. Perayaan malam Nuzulul Quran, ya, malam 17 Ramadan, rajin mereka terus. Ya. Apakah mereka itu ikut ajaran Imam Syafi'i? Ya. Dan sebenarnya kaum muslimin, kalau kita mau berpikir secara sehat, ya, berpikir dengan akal yang sehat dan waras, ditambah cerdas, ya, kita akan melihat orang-orang yang mengklaim mereka pengikut madhab Syafi'i, sebenarnya banyak sekali madhab Syafi'i yang mereka tinggalkan. Ada penjelasan dari Gus Baha, ya. Gus Baha di dalam videonya menjelaskan bahwa menurut mazhab Syafi'i, wajah wanita itu aurat di luar sholat. Sehingga kalau di luar sholat, wajib ditutup. Saya itu pernah survei, guys. Semua kiai alim niku nate kula tangleti, sing alim. Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal mazhab, tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara mazhab Syafi'i, wajah wong wedok itu aurat kharijah sholat. Jadi wong wedok nak sholat, iku wajahnya gak aurat. Tapi di luar sholat, aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran, mergo mazhab apa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu mazhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Sementara kita lihat para gus-gus, para kiai-kiai, ya kalau istrinya Idrus Romli nggak ngerti kayak apa ya. Pakai cadar apa enggak? Mereka nutup wajah? Enggak, malah diumbar. Ya. Istrinya diajak naik ke panggung. Ya, entah itu namanya apa, panggung sholawatan apa-apa. Ya. Apa yang seperti itu mazhab Syafi'i. Ya.
Kemudian ada lagi video dari CS-nya Idrus Romli, ya, Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad pernah menjelaskan, apabila harus mengikuti pendapat Imam Syafi'i, mengikuti madhab Syafi'i, maka jual beli itu harus ada ijab qabul. Aku beli minuman ini sebotol 5.000 tunai, aku jual, sah. Yang memegang ijab qabul itu siapa? Orang di kampung. Saya pergi ke Rokan Hulu, Pasir Pangarayan, nampak saya duku. Mantap duku nih. Singgah, kasih uang, ambil. Pas saya mau jalan, apa kata dia? Jual yo. Lalu dia bilang, beli. Karena bagi mereka, mereka berpegang ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tak sah kalau tidak ada ijab dan qabul. Sekarang coba lihat, ya, apakah mereka ada ijab qabul ketika jual beli? Ya, nggak ada. Ya, dan banyaklah sebenarnya kaum muslimin, ya. Mereka hanya klaim-klaim saja, pengikut Syafi'i. Iya, Syafi'i kalau sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka ikuti, kalau nggak sesuai mereka tinggalkan, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Kalau ada orang beramal, apalagi menyebarkan di luar mazhab Syafi'i, itu biasanya Salafi Wahabi. Kalau keluar dari mazhab, ya memang kadang dari Hambali, kadang dari Dawud Al-Zahiri, kadang mazhab sendiri. Karena Salafi Wahabi ini pecah menjadi banyak golongan. Ada yang gak ikut mazhab saudara, bikin mazhab baru. Apa bulan Ramadan? Sejak masanya sahabat, masa Sayyidina Umar. Kemudian masa mazhab-mazhab Ahlus Sunnah ini berkembang. Yang namanya sholat taraweh di bulan Ramadan itu 23. Yang 20 tarawehnya, yang 3 itu witirnya. Ini sejak era 70-an, salah satu cabang Wahabi yang didirikan oleh mazhab Al-Albani, Syekh Albani, ini taraweh 11. Ini di luar mazhab 4 ini, ya mazhab baru 11. Dan ini sekarang banyak menyebar di Malaysia, di Indonesia. Tarawehnya ikut-ikutan 11. Entah di Al-Falah ini berapa tarawehnya? 11. Itu di luar mazhab 4 itu, mazhabnya Wahabi. Dan gak semua Wahabi, Wahabi yang Al-Albani ini. Ya, sudah pede-pede, tanya-tanya tarawehnya berapa di masjid yang tempat dia ceramah. Tarawehnya 11 kaum muslimin. Coba. Ya Allah, kasihan nih terus Ramli ya. Itulah terus akibat dari memaksakan harus madhab Syafi'i. Padahal dirinya sendiri juga nggak bisa konsisten dengan madhab Syafi'i, itu nggak bisa. Dan siapa bilang taraweh 11 rakaat kemudian keluar dari madhab? Allahu Akbar. Terus. Jumlah rakaat sholat taraweh itu kan nggak dibatasi. Ya, yang jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan sholat malam itu masna, dua. Dan kemudian kalau takut segera masuk subuh, maka tambah witir 1. Nggak ada aturan harus 2, 3, harus berapa. Ya, yang jelas masna. Mau taraweh 2 rakaat juga sudah sah. Ya, seperti sholat duha. Ya, mau sholat duhanya 2 rakaat juga sudah sah. Ya, yang penting sholatnya sesuai dengan tuntunan, ya, terpenuhi syarat dan rukunnya. Mending sholat 11 rakaat tapi sholatnya khusyuk, terpenuhi syarat dan rukun, daripada sholatnya ngejar 23 tapi sholatnya ngebut. Ya, 23 rakaat selesai kurang dari 10 menit. Ya. Bahkan yang seperti itu dibenarkan juga oleh tokoh aswaja yang lain, oleh Pak Marzuki Mustamar. Kata Pak Marzuki Mustamar apa? Nggak usah diprotes, jangan protes, ilmumu nggak level. Barangkali beliau itu pindah madhab, beliau menguasai madhab Hanafi. Loh, coba, ya, beliau ini orang fakih, orang yang alim. Loh, artinya orang yang menguasai madhab yang lain selain Syafi'i, itu sebenarnya gimana terus? Apa dia Wahabi? Apa dia orang yang alim, orang yang faqih? Idrus Romli mengatakan kalau selain madhab Syafi'i, ya biasanya Wahabi. Sementara Pak Marzuki Mustamar mengatakan yang seperti itu malah orang yang alim, orang yang faqih. Ya, meskipun yang dipilih juga pendapat Imam Hanafi, pendapat yang salah juga. Ya. Meskipun pendapat Imam Hanafi kalau berselisihan, bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, masa ia mau diambil? Ya, sementara Imam Hanafi jelas seorang imam, ya, seorang imam mujahid, dan jelas para imam
mereka mengatakan ketika ada pendapat mereka yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkan pendapat mereka, ikuti hadis yang sahih. Ya, sementara dalil-dalil yang sahih menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu rukun sholat, tumakninah rukun sholat. Ya banyak sekali hadis-hadisnya. Ada orang yang 60 tahun sholat nggak diterima. Karena apa? Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya nggak sempurna, rukuknya nggak sempurna. Lah itu karena nggak tumakninah. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Loh kan jelas. Ya. Sementara Pak Marzuki Mustamar membenarkan pendapat madhab Hanafi yang mengatakan Al-Fatihah bukan rukun. Tumakninah tidak harus dikerjakan di setiap gerakan, dan itu menurut pendapat madhab Hanafi. Ya. Dan orang yang mengikuti pendapat itu dikatakan orang yang faqih, yang nggak boleh diprotes. Coba, pendapat yang jelas-jelas salah diikuti, yang mengikuti disebut orang yang faqih, dan itu bukan dari madhab Syafi'i. Ya, coba. Jadi yang benar yang mana, Drus? Coba. Tokoh-tokoh Aswaja menjelaskan bahwa mereka yang mengklaim bermadhab Syafi'i pada hakikatnya banyak sekali meninggalkan pendapat Syafi'i. Bahkan ada Pak Marzuki Mustamar yang jelas-jelas mengikuti pendapat yang salah, itu disebutkan malah orang yang faqih. Coba, ya, itu pun hanya untuk menyenangkan hawa nafsunya, ya. Karena itu cara ibadah yang sesuai dengan keinginan mereka. Coba kalau nggak sesuai keinginan, mereka sebut apa? Wahabi juga, ya. Bismillah sir disebut Wahabi, nggak kunut disebut Wahabi. Padahal madhab Hanafi itu baca Bismillah sir dan nggak kunut, ya. Dan juga masalah aurat tadi yang disebutkan oleh Gus Baha, pendapat Hanafi yang mereka ikuti, ya. Kenapa nggak disebut Wahabi? Karena sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, itu, ya. Tapi Pak Idrus Romli kalau ngomong, Wahabi itu, ya, pilih-pilih dalil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka ikuti, mereka ambil. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka tinggalkan. Padahal prakteknya ya mereka sendiri kaum muslimin, ya. Coba, orang-orang yang mereka sebut Wahabi, ketika sholat taraweh, meskipun 11 rakaat, nggak ada sholat yang ngebut. Ya, terpenuhi syarat dan rukunnya, bacaannya juga tartil, tajwidnya terpenuhi. Ya. Bahkan perempuan-perempuannya ada yang pakai cadar, meskipun mereka tidak mengklaim pengikut madhab Syafi'i, mereka pakai cadar. Sementara yang mengklaim Syafi'i, jangankan pakai cadar, ya coba lihat itu banyak istri-istri kiai, ustadz, nggak pakai jilbab. Syafi'i, pret. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.